Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Di luar dari itu tidak ada. Hanya orang dungu dan literasi rendah yang menolak kebenaran ini. Apakah berarti yang penting kita percaya Yesus, terus kita hidup dalam dosa tetap diselamatkan? Nah, itu sama dungunya itu. Karena upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, ya kita tetap akan mendapatkan upahnya, yaitu maut. Saya pernah membuat konten ini dan banyak komentar miring yang berkata seperti ini. Bisa saja kasih karunia Allah menyelamatkan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Betapa dungunya komentar-komentar ini. Karena memang benar keselamatan adalah kasih karunia Allah. Tetapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kasih karunia Allah yang dimaksud itu bicara tentang keselamatan melalui Kristus Yesus. Ada ayat-ayatnya, saya akan tampilkan, tapi saya juga bacakan di sini. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan juga di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, sekali lagi, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia Allah adalah keselamatan melalui Kristus Yesus. Jangan dihilangin tuh, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Bisa saja Allah berikan kepada mereka yang tidak percaya Yesus. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia yang dikatakan oleh Alkitab, itu adalah dalam bentuk pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib untuk menebus kita semua. Alkitab juga mencatat, ketika kepala penjara Filipi bertanya kepada Rasul Paulus, bagaimana supaya saya diselamatkan? Rasul Paulus bilang apa? Kisah Para Rasul 16 ayat 30-31. Ayat 31, di situ Rasul Paulus dan rekannya menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Rasul Paulus jawab dengan jawaban yang absolut, percaya Yesus, pasti selamat. Apakah ada kemungkinan Allah menyelamatkan mereka yang tidak percaya Yesus? Ada. Itu kan otoritasnya Tuhan, suka-suka Tuhan. Tapi itu baru berupa probabilitas, kemungkinan. Sedangkan Alkitab sudah dengan jelas mencatat dari perkataan Yesus sampai perkataan para nabi dan rasul, hanya melalui dialah keselamatan itu. Terus itu mau disanggah. Itu ibarat kayak lagi hujan nih. Terus kamu berpikir, ya mungkin aja kan di jalan ada pohon bisa berteduh, ada ruko atau toko tutup bisa berteduh. Nggak usah lah bawa mantel, jas hujan, jalan aja cari pohon. Ya kemungkinan itu ada. Tapi kan nggak bisa. Itu kamu jadikan patokan terus jalan tanpa bawa mantel. Kan di situ letak dungunya. Belum ada di Alkitab ini hal yang mencantum demikian. Karena kalau ada berarti Allah menyangkali dirinya sendiri. Dan Allah tidak pernah menyangkali dirinya sendiri. Jadi ketika dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya udah, kata-kata itu akan jadi sesuatu hal yang tetap, nggak diubah-ubah. Bahkan muridnya, para rasulnya tidak berani ubah-ubah itu. Terus kita, dan kita lah, kalian yang kerohaniannya belum seberapa udah enak bikin teori sendiri. Itulah yang namanya defisit logika yang menyebabkan kedunguan. Terus banyak yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang belum pernah mendengar Injil? Seperti suku pedalaman atau bayi yang meninggal sebelum dia dewasa? Jawabannya sama, tidak ada keselamatan buat mereka. Karena firman Tuhan katakan, keselamatan harus berdasarkan pengakuan pribadi. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Poinnya itu ada di ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini jangan kamu anggap, oh Tuhan gak adil dong, anak saya ini bahkan belum tahu berbuat dosa, kok bisa-bisanya tidak diselamatkan. Dosa itu ada dua, dosa hakikat dan dosa perbuatan. Kalau bayi sudah pasti dosa hakikat. Dan keselamatan tidak bisa diwakilkan. Yang penting didoain bapaknya terus, didoain ibunya terus, didoain kakeknya terus, ditumpang tangan. Nggak menjamin. Karena keselamatan harus dari pribadinya dia sendiri mau mengaku kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tetap tidak bisa. Karena ini sifatnya adalah sebab akibat. Keselamatan itu adalah sebab akibat. Barang siapa percaya kepadanya, itu sebab tuh. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu akibat. Jadi keselamatan itu adalah sebab akibat. Penyebabnya adalah kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya adalah kamu memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi jangan bilang Tuhan gak adil. Yang gak adil itu sebenarnya
Waktu kita berdosa, harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang mendapatkan maut. Tapi Tuhan Yesus yang ambil tempat itu. Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya, turun ke alam maut untuk memenangkan kita. Itu nggak adil. Kita yang berdosa kok dia yang turun ke alam maut. Itu nggak adil tuh. Tapi kenapa dia lakukan? Karena begitu besar kasihnya. Jadi dia sudah menaklukkan maut itu. Bagaimana bisa dia yang menaklukkan maut, terus kita masuk ke dalam kerajaannya melalui jalan lain? Kan nggak? Kan logikanya aja nggak ada di situ. Bahkan secara theological aja nggak ada. Terus bagaimana? Where's the common sense? Di mana akal sehatnya itu? Kalau ada orang yang berpikir tuh, anggap aja kayak BPJS. Masih banyak orang Indonesia yang tidak ikut BPJS. Ya pasti ketika dia sakit, dia datang ke rumah sakit, dia akan dapat tagihan yang lebih tinggi daripada mereka yang sudah ikut BPJS. Yang kalian bisa persalahkan adalah ketika kalian tidak dilayani. Itu baru letak ketidakadilannya. Baru bisa kalian protes. Tapi kalau soal biaya, kok dia gratis, saya kok mahal banget. Ya kamu gak ikut BPJS kok. Terus kamu mau bilang pemerintah tidak adil. Aduh namanya. Sama. Kok dia masuk surga, saya enggak. Padahal sama-sama berbuat baik. Ya dia percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu enggak. Dialah jalanan kebenaran dan hidup. Kamu enggak berjalan melalui dia. Kamu enggak masuk, kok kamu bilang enggak adil. Nah, di situ letak defisit logikanya tuh. Apa yang saya katakan ini bukan sedang menakut-nakuti orang. Justru ini adalah ajakan untuk kita semua. Saya pernah bikin ajakan ini, terus saya di komen, oh kamu sudah pelayanan kemana bro? Itu kan komentar-komentar orang penolakan tuh. Masa iya saya harus detail jelasin, oh saya pelayanan menginjil di jalan ini, di jalan itu, bapak ini dan ibu ini saya injili, saya doakan ibu ini, saya doakan bapak ini. Ngapain saya harus jelasin kayak gitu? Pesannya kan ajakan untuk kita menginjil. Ya udah terima pesan itu, karena itu ada di Alkitab. Masalahnya itu ada di Alkitab. Itu bukan ajakan saya sebagai pribadi yang memang pengen aja, enggak. Itu amanat agung Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perintah Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi inilah urgensinya. Jangan, inilah yang kenapa membuat banyak orang Kristen tidak mau menginjil. Persoalannya karena satu. Kita berpikir semua agama bisa menyelamatkan seseorang karena prinsip dalam agama adalah berbuat kebaikan sebagai acuan untuk kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Salah. Nah, kalau kitanya masih berkompromi, bilang, oh bisa kok, jadi dungu kayak yang lain, disitulah kita akan mengkompromi tuh. Kita akan membiarkan tuh orang-orang yang kita kasihi binasa hanya karena mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa bisa mereka tidak mengenal Yesus? Karena kita dengan berbagai alasan gak mau menginjil. Video ini adalah bentuk ajakan saya juga untuk mengajak kita semua. Ayo menginjil. Karena kalau ditanya visi saya pribadi, bukan visi sih, kerinduan. Untuk jangka panjang, Indonesia minimal mayoritas Kristen. Minimal. Kalau bisa, seluruh Indonesia jadi orang Kristen. Seluruh Indonesia jadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah visi yang Tuhan kasih kepada saya. Sebuah kerinduan. Saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya butuh teman-teman semua untuk sadar akan amanat agung Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.